Jaga baire, jaga hatuene, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga baline. Kekerasan dan kenakalan remaja belakangan ini kerap terjadi yang mewarnai media sosial maupun TV. Bahkan salah satu kasus yang terjadi di Jakarta saat ini menyebabkan korbannya hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Di Bali sendiri sempat beredar video perkelahian antar siswa yang direkam oleh salah satu temannya dengan menggunakan pakaian sekolah yang saat ini sudah diselesaikan oleh pihak sekolah. Kasus ini hanya satu dari sekian yang terjadi dan muncul di permukaan dan diketahui publik karena masih banyak kejadian serupa yang terjadi di daerah dan tidak mencuat di media. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, kenapa saat ini banyak terjadi kenakalan remaja? Apakah sudah terjadi degradasi moral yang parah di kalangan generasi muda kota? Bagaimana menyikapi hal ini tentu kita perlu bersinergi, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi itu tentunya ada dari faktor sekolah, kemudian faktor lingkungan masyarakat, dan faktor keluarga. Nah, dari tiga unsur inilah tentunya kita harus membuat semacam solusi supaya hal-hal yang terjadi yang berkaitan dengan degradasi moral di masyarakat ini bisa kita tangani ke depan. Karena bagaimanapun kita sebagai sebuah bangsa yang besar, kita tidak terlepas daripada brand image kita yang tentunya akan akan dihasilkan oleh moral-moral generasi muda kita ke depan. Jadi peran generasi muda sebagai tulang punggung pembangunan di Republik Indonesia, negara kita tercinta ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu kita sebagai salah satu pemerhati dari lingkungan akademisi, tentunya dari lingkungan lembaga vokasional, kami ingin memetakan beberapa hal sebagai solusi, di mana di sini dari sektor pendidikan mungkin kita perlu berbicara terkait dengan apakah dengan kurikulum Merdeka ini bisa untuk mengentaskan atau menangani daripada degradasi moral seperti ini atau degradasi moral generasi muda. Kami melihat beberapa kasus di dalam masyarakat yang belakangan ini terjadi, di mana kita melihat kasus tersebut sudah sampai menjadi atau mengalami korban luka serius, dan tentunya banyak di antara mereka itu yang sudah masuk sampai ke rumah sakit. Bahkan di Bali juga sempat viral dengan adanya anak-anak yang berpakaian sekolah sedang bertengkar dengan sesama temannya yang berpakaian sekolah. Nah, di sini merupakan indikator-indikator terkait dengan permasalahan degradasi generasi muda, ya, degradasi moral generasi muda yang patut kita secara bersama-sama melihat apa sebab daripada semua ini dan bagaimana solusinya. Kemudian sebagai contoh kasus pembunuhan terhadap pacarnya, di mana mereka itu masih berstatus sebagai seorang pelajar. Nah, di sini kita melihat bahwa di lingkungan sekolah pun terjadi semacam degradasi moral yang tentunya ini sangat melukai kita sebagai warga Indonesia. Kenapa bisa hal-hal yang seperti itu bisa terjadi? Sudah barang tentu menjadi suatu hal yang harus kita sikapi bersama, baik di kalangan tokoh masyarakat, pemerintah terbawah sampai akhir tertinggi, dan itu benar-benar harus mendapatkan suatu perhatian khusus.
terutamanya pada anak-anak remaja. Tapi kalau saya lihat dari anak-anak yang agak dewasa, itu sudah hampir, kalau yang lihat itu hampir sudah terbendung atau tidak lagi kayak yang dulu. Yang kelihatan sekarang itu adalah kenakalan remaja yang menonjol. Terjadinya pergaulan bebas, seks bebas, dan juga itu pengaruh narkoba. Maka dari itu peran pemerintah dalam ini harus benar-benar memberikan suatu ruang, ya, bagaimana memberikan suatu pendidikan atau perhatian khusus terhadap anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu adalah tulang punggung bangsa. Kalau pada saat ini mereka anak-anak itu adalah sebagai tulang punggung bebas begitu aja, bagaimana nanti ke depannya ketika dia sudah menjadi dewasa? Pasti sudah terpatri atau tertanam jiwa-jiwa yang bebas, yang artinya tidak mempunyai etika, moral, sopan santun dan lain sebagainya. Menurut saya sebagai tokoh masyarakat itu harus mendapatkan perhatian khusus. Indonesia dikenal bukan hanya dengan keramah tamahannya. Alam yang sangat indah juga dikenal dengan negara yang sangat ramah dan bermoral. Namun tawuran pelajar, bullying, kasus korupsi, perampokan, narkoba, seks bebas, pelecehan seksual dan lain sebagainya yang terjadi saat ini membuat anggapan itu semuanya sirna seketika. Memang tidak dapat dipungkiri dalam suatu kehidupan pasti ada masalah, namun hal tersebut menandakan masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami gejala degradasi moral. Degradasi moral yang terjadi di bangsa ini melanda berbagai lini masyarakat, salah satunya yang sering terjadi pada sektor remaja. Generasi muda tentunya memiliki peranan sangat penting bagi suatu bangsa karena di pundaknya lah nasib bangsa ke depannya digantungkan. Namun pada kenyataannya kondisi saat ini banyak remaja atau generasi muda yang bersikap amoral dan tentunya jauh dari harapan para pendiri bangsa ini. Kemajuan daripada teknologi, kita melihat dampak di masyarakat itu cenderung anak-anak muda itu kayak seperti menjadi korban digitalisasi. Oleh karena itu kita melihat juga kecenderungan keengganan mereka untuk menerapkan moral positif mereka. Nah, sehingga hal-hal yang seperti ini perlu kita antisipasi, terutama edukasi terhadap generasi muda ketika mereka menggunakan gadget mereka benar-benar tidak salah arah. Artinya ketika seperti tadi yang saya jelaskan, ketika mereka melihat hal yang sifatnya negatif itu agar tidak begitu saja dipublish, karena dampak untuk mengedukasi daripada generasi muda itu perlu dipikirkan. Saya rasa itu yang penting sekali diterapkan oleh generasi muda kita, agar generasi muda kita semakin cerdas, semakin melek daripada digitalisasi dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang. Kita harus cerdas, harus pintar agar dampak daripada digitalisasi atau kemajuan teknologi ini tidak berdampak negatif terhadap degradasi moral daripada generasi muda Indonesia. Kalau dari sisi media sosial saat ini memang kita tidak bisa membendung daripada media sosial tersebut. Maka dari itu inilah peran daripada pemerintah untuk melakukan konsolidasi terkait dengan pemuka agama atau tokoh-tokoh masyarakat dan institusi pendidikan ini perlu dikombain, perlu disinergikan, dan tidak kalah pentingnya juga dari peran orang tua atau keluarga, baik itu perhatian terhadap anak maupun perhatian kepada orang tua di setiap keluarga tersebut perlu ditingkatkan, sehingga dampak daripada media sosial ini terutama dalam hal tanda kutip pelecehan dan lain sebagainya itu bisa dikendalikan. Kami bagaimana harus mampu membuat anak-anak berkarakter. Kami tahu bahwa membentuk karakter itu untuk anak-anak tidak begitu gampang. Karena anak-anak dia membawa karakter masing-masing dan saling bisa mempengaruhi. Ini yang menjadi suatu catatan besar bagi kami untuk bisa membuat anak-anak bisa
memiliki satu karakter yang baik sesuai dengan diharapkan oleh industri nantinya. Itu. Nah, untuk itu kami yakin tidak akan mampu sekolah saja yang membuat seperti itu. Walaupun kami tahu bahwa sekolah ini diutamakan adalah mendidik, tidak hanya mengajar. Kalau kita mendidiknya sudah baik, anak-anak punya kepribadian, punya karakter yang baik, tidak sulit kita memberikan ya pelajaran. Mengarah kemana dalam hal ini adalah anak-anak harus mampu punya kompetensi, karena dia akan dengan kompetensi itu dia akan bisa ya berbuat baik itu mengabdikan dirinya ya, maupun dia akan menggantungkan hidupnya. Itu yang kita pikirkan. Nah, jadinya kami tidak akan warna atau istilahnya tidak akan selesai apapun nanti halangannya atau misalnya kendalanya untuk membuat anak-anak bisa berkarakter itu, kami akan tetap berusaha ya. Sudah barang tentu dan jelas sekali, kami yakin tidak akan bisa kami saja, kami akan bersama-sama dengan orang tuanya. Tentunya ada hal-hal yang melatar belakangi maraknya degradasi moral pada generasi muda saat ini. Ada beberapa poin penting yang dirasa cukup berperan dalam hal tersebut, yaitu keluarga, orang tua, dan lingkungan sosial masyarakat, dan yang tidak kalah pentingnya lingkungan pendidikan atau sekolah. Lingkungan keluarga dinilai sebagai faktor yang paling dominan dalam meletakkan dasar bagi perkembangan moral, akhlak, karena sebagai tempat untuk mengasah ilmu atau pendidikan. Namun tidak sedikit pada kenyataannya banyak para orang tua yang kurang paham tentang perannya tersebut. Para orang tua beranggapan bahwa pendidikan bagi anak-anaknya cukup pada ranah sekolah saja. Kadangkala hal yang jadi sorotan utama orang tua kepada anaknya hanyalah persoalan nilai rapor, ketika bagus dipuji dan ketika buruk dimarahi, tanpa menanyakan pemahaman anaknya berkenan dengan mata pelajaran tersebut. Hal ini secara tidak langsung orang tua mengajarkan bahwa hasil lebih penting daripada proses. Maka dari itu pentingnya membangun komunikasi antara orang tua dan anak. Kemudian dari dampak lingkungan kemasyarakatan atau lingkungan sosial, bagaimana kita melihat bahwa dampak daripada media sosial ini kita perlu sikapi agar ada hal-hal yang nantinya berpengaruh terhadap degradasi moral ini bisa kita sikapi. Kemudian dari pihak keluarga juga, bagaimana perhatian terhadap anak-anak, perhatian terhadap orang tua. Nah, ini perlu dilakukan sehingga tidak sedikit-sedikit kita menggunakan handphone dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi korban jadinya dari digitalisasi modern. Nah, oleh karena itu sebagai lingkungan pendidikan, kami dari lembaga vokasional kami menyikapi terkait dengan kurikulum merdeka, di mana pendidikan karakter ini perlu secara serius di lingkungan sekolah itu kita laksanakan. Bagaimana kita menyikapi terkait dengan pendidikan sikap profesi mereka, pendidikan dasarnya atau pembinaan dasar sikap profesi mereka. Ini perlu dilakukan sejak dini ketika mereka itu join di sekolah atau lembaga yang kita kelola, sehingga pendidikan karakter ini menjadi semacam solusi terhadap terjadinya degradasi moral anak-anak muda di zaman sekarang. Oleh karena itu setiap sekolah itu penting sekali pendidikan karakter ini ditonjolkan atau bahkan dikasih porsi yang lebih besar dalam kaitan dengan kurikulum pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan yang kita laksanakan. Nah, itu dari sisi sekolah. Karakter yang baik atau disiplin yang baik gitu. Tetap kami akan jaga untuk itu ya, apalagi orang tua itu sudah mengharapkan juga seperti itu anaknya supaya bisa nanti tamat bisa bekerja di hotel, dan di samping itu ya di
kita, masyarakat kita memerlukan yang seperti itu. Kami tahu itu, sehingga sekolah kami siapkan untuk ada ya peseraman budaya. Dari peseraman budaya ini akan dia ya belajar kearifan lokal. Nah itu, jadinya kami berikan pelajaran-pelajaran di peseraman itu ya secara ya berkesinambungan. Ya, setiap hari purnama dia masuk di dalam pelajaran kurikulum yang peseraman budaya. Jadinya itu sangat tertolong sekali. Apalagi ya kita menginginkan apa itu ajang balika, apa itu misalnya anak-anak harus bisa berbudaya yang seperti kita di Bali ini terlaksana dengan baik. Nah, untuk itu kami punya sasaran adalah lebih dari dia bisa bekerja di hotel, adalah dia bisa lebih dari itu dalam program-program yang diinginkan sama pemerintah. Anak-anak kita jangan dia ruangnya hanya memikirkan di wilayah saja, dia bisa keluar. Sebagai orang tua dalam ini, melihat fenomena tersebut miris saya lihat. Kenapa miris? Bagaimana anak-anak yang kita serahkan menjadi seorang anak didik di sekolah tersebut yang sebenarnya kita harus percayakan kepada pihak sekolah dalam dunia pendidikan, tapi terkadang dari orang tua yang tidak mengerti dan tidak paham terhadap hal itu akhirnya mengambil tindakan yang kurang bagus menurut saya, sehingga anak-anak yang semestinya dididik atau ditempa menjadi orang baik, orang yang terdidik nantinya menjadi sebuah tunas-tunas bangsa yang mempunyai jiwa dan mental yang bagus, akhirnya tidak akan menghasilkan yang bagus. Nah, sekarang pengaruh daripada orang tua yang benar-benar membela anaknya ketika dididik dengan cara yang menurut dia kurang keras, yang agak keras, akhirnya orang tua masuk ke dunia pendidikan membuat dunia pendidikan termasuk yang jelek sekali. Krisis moral siswa seharusnya menjadi tamparan keras bagi para orang tua serta tenaga pendidik untuk lebih peduli tentang masalah ini. Diperlukan kontribusi dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan ini, orang tua sebagai pendidik di rumah, guru sebagai pengayom di sekolah, serta pemerintah untuk terus membenahi kurikulum yang ada. Pendidikan karakter bangsa juga harus gencar dicanangkan agar dapat menata kompetensi moral siswa, karena dengan moral dan perilaku yang apik, maka dapat menciptakan insan-insan luhur yang pantas menjadi penerus generasi bangsa di masa yang akan datang. Hal yang tidak kalah penting juga mempengaruhi adalah lingkungan sosial masyarakat dalam hal ikut serta mengawasi kehidupan sosial generasi muda. Selain itu, banyak orang tua siswa yang tidak sepenuhnya mendukung pengajaran yang ada di sekolah. Banyak orang tua siswa yang melaporkan para guru yang memberikan sanksi fisik kepada anaknya. Hal tersebut membuat para guru takut untuk memberi sanksi kepada siswa yang bersalah, sehingga banyak murid yang berani kepada gurunya. Kurangnya pengawasan oleh orang tua terhadap pergaulan anak juga dapat menyebabkan merosotnya moral anak tersebut. Kemudian dari sisi lingkungan kemasyarakatan, nah tentunya dampak dari media sosial dengan adanya digitalisasi sekarang, nah ini harus benar-benar cerdas menggunakan media sosial. Jangan sedikit-sedikit kita mengambil video mereka kemudian kita viralkan dan lain sebagainya. Nah hal ini menjadi semacam hal negatif buat degradasi moral bangsa Indonesia. Sehingga hal-hal yang sifatnya negatif yang kita lihat secara langsung itu, nah kita semestinya kita melakukan semacam tanggap darurat dulu, istilahnya kita melakukan semacam pendekatan di awal sebelum kita viralkan, seperti itu kurang lebih, sehingga ini tidak menjadi semacam korban media sosial, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian dari pihak orang tua, nah perlu adanya pendekatan antara anak dan orang tua agar waktu ini diluangkan untuk bisa berkomunikasi secara langsung, secara komunikasi antara orang tua dan anak ini bisa dilakukan semakin sering, sehingga tidak menjadi korban media sosial juga atau korban daripada
kecanggihan daripada digitalisasi, di mana kita melihat sekarang para orang tua dan para anak-anak sibuk dengan gadget mereka masing-masing. Nah, hal ini sangat berdampak kepada degradasi moral juga, sehingga perlu pendidikan moral itu juga dikembangkan di lingkungan keluarga, karena bagaimanapun juga dampak daripada keluarga ini akan mempengaruhi perkembangan moral daripada anak itu sendiri. Sehingga bagi kami untuk keluarga perlu adanya perhatian khusus terhadap orang tua, terhadap anak, agar benar-benar pendidikan moral ini dilaksanakan di lingkungan keluarga, sehingga degradasi moral generasi muda ini bisa diantisipasi agar kedepannya tidak semakin semakin negatif. Untuk dengan orang tuanya kami bisa akan berbuat membuat suatu fakta yang kami sampaikan pada orang tuanya dalam pembenahan karakter itu yang sudah kami berusaha di dalam koridor pendidikan, tidak di luar itu. Ya, kami tidak akan senang memberikan hukuman fisik kepada anak-anak, tapi kami ingin memberikan suatu hukuman fisik yang bisa berguna untuk kesehatan, sehingga karakternya tertolong. Dia akan bisa menyadari bahwa penting kita berbuat yang disiplin yang baik. Nah, itu dasarnya. Itulah makanya anak-anak yang misalnya ada terlambat, kami berikan hukuman yang menyangkut dengan dia bisa sehat. Dan bisa juga dia jerak karena dia akan malu kepada teman-temannya. Misalnya dia lari secara bentuk lari maraton, mungkin di halaman, tidak akan jauh-jauh, dan itu diawasin sama guru. Dan tidak boleh lebih dari yang sederhana seperti itu. Nah, jadinya mereka akan malu dengan temannya. Sudah itu kalau dia terus melakukan hal-hal yang begitu, terlambat, tidak bisa bangun pagi, alasannya sudah klasiknya seperti itu. Sebenarnya kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua tidak perlu percaya sama itu. Mereka kan bisa juga ngakal-ngakalin orang tua, apalagi zaman yang sekarang ini, milenial seperti ini, kita tidak akan bisa. Lingkungan sangat mempengaruhi semuanya. Bagaimana lingkungan yang kebanyakan orang-orang itu berjudi, pasti akan mempengaruhi judi. Bagaimana lingkungan itu narkoba, pasti anak-anak itu akan berpengaruh dengan narkoba tersebut. Nah, begitu. Makanya lingkungan itu benar-benar harus mendapatkan suatu atensi, sehingga adanya pendidikan atau ceramah-ceramah ataupun yang disebut dengan yang ke Banjar-Banjar baik dari Babin atau dari Bimas, kepolisian dan sebagainya, atau dari pemerintah dalam ini, itu sangat kita harapkan. Lingkungan sekolah dianggap berperan penting dalam pembentukan moral siswa. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan sekunder yang secara sistematis melaksanakan bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa supaya mampu mengembangkan potensinya, baik berkenaan dengan aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Maka dari itu peran sekolah terbilang cukup besar, ditambah lagi hampir sepertiga waktu siswa dihabiskan di sekolah. Namun ada hal yang tidak kalah penting, yakni para pejabat publik yang seringkali memberikan contoh dan tontonan yang kurang baik kepada generasi muda, seperti halnya kasus korupsi yang merajalela di segala bidang, kriminalitas yang dipertontonkan di berbagai media, sehingga secara tidak langsung akan tertanam di pikiran generasi muda. Di hal ini kita identifikasikan bahwa pejabat itu sebagai percontohan, sebagai orang tua. Maka dari itu para pejabat tolong memberikan semacam percontohan kepada masyarakat agar nilai-nilai positif moral itu bisa dilaksanakan oleh para pejabat, sehingga dengan demikian itu akan mudah ditiru oleh generasi muda kita. Jadi pada intinya adalah pejabat yang saat ini mungkin kita lihat di pemerintahan, di struktur pemerintahan maupun pegawai negeri sipil, angkatan darat, polisian dan lain sebagainya, penegak hukum dan lain sebagainya, mereka inilah yang memberikan percontohan yang positif, sehingga masyarakat nantinya ke depan akan cenderung
meniru daripada hal-hal positif tersebut. Nah, kemudian dari pihak pemerintah, di samping mengejar kualitas sumber daya manusia, penting sekali juga kualitas daripada moral dari anak-anak muda ini ditingkatkan. Mungkin perlu adanya konsolidasi antara pemuka agama, tokoh masyarakat maupun institusi pendidikan agar dikemas semacam solusi ataupun antisipasi untuk menangani degradasi moral anak-anak muda ini. Nah, kita harapkan daripada pemerintah semakin menggencarkan sekarang solusi-solusi ini, karena kita melihat di lapangan degradasi moral generasi muda itu sangat mengkhawatirkan. Ya, kita harapkan dari pihak pemerintah bisa mengambil peran lebih banyak terkait dengan generasi muda ini, terkait dengan degradasi moral mereka. Nah, hal ini semoga pemerintah Republik Indonesia melakukan semacam terobosan-terobosan, di mana mungkin salah satu solusinya ini adalah dengan melakukan konsolidasi antara tokoh agama, tokoh masyarakat, institusi pendidikan, supaya solusi-solusi ini untuk menghadapi degradasi moral generasi muda ini bisa didapatkan jalan keluarnya atau solusinya. Sekali di mana anak seorang pejabat semestinya memberikan contoh, karena pejabat dalam hal ini adalah sebuah panutan, ya, panutan di masyarakat. Mana mungkin setelah ada kejadian yang viral sekarang ini membuat suatu hal yang tidak bagus. Nah, itu sebenarnya kembali kepada keluarganya sendiri, ya, keluarganya sendiri yang memberikan suatu pendidikan yang kurang bagus menurut saya, sehingga dia merasa yang salah dia anggap benar, yang benar dia anggap salah. Ya, terkadang di masyarakat kan, ini salah, tapi di orang tuanya untuk kamu benar, karena membela, saking saking kasih sayangnya dia terhadap anaknya, tapi akhirnya membuat anaknya itu tidak mencerminkan sebagai seorang anak pejabat, yang semestinya seorang anak pejabat adalah menjadi panutan di masyarakat. Degradasi moral pada remaja dapat diperbaiki apabila ada kepedulian semua pihak dalam menjalankan perannya dengan baik dan penuh kesadaran. Semboyan Tut Wuri Handayani yang getol dengan Ki Hajar Dewantara seolah telah kehilangan kekuatan magisnya dalam paradigma pendidikan. Hal lain yang patut disorot adalah perilaku kecurangan akademik. Tentu saja hal tersebut bisa terjadi. Pasalnya pendidikan saat ini telah kehilangan jiwa. Kehilangan jiwa yang dimaksud adalah sistem pendidikan yang hanya menekankan hasil akhir. Maka tak heran jika siswa saling berlomba-lomba mengejar nilai sempurna meskipun dengan cara yang tidak wajar. Kebanyakan orang tua juga menganggap dunia pendidikan sudah cukup memberikan muatan-muatan moral pada anak-anaknya. Namun kondisi dunia pendidikan saat ini dirasa belum mampu sepenuhnya untuk membentuk moral siswanya. Kebanyakan para pendidik dalam mengajar hanya gugur kewajiban saja dalam mengajar. Para siswa lebih ditonjolkan dalam hal intelektual saja dan mengesampingkan pendidikan moral. Degradasi yang terjadi saat ini tentu sangat mengkhawatirkan sehingga perlu diperbaiki. Generasi muda merupakan tulang punggung bangsa sehingga perlu dibuatkan sebuah pondasi berupa etika yang berbudi luhur. Daya saing di era globalisasi memang penting, namun hendaknya dibarengi dengan peningkatan budi pekerti yang luhur.